Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabar jenengan setelah mengikuti jalan sehat? Bagi yang mengikuti, semoga tambah sehat, tambah semangat. Pertama-tama mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan untuk membangun persekutuan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada ibadah sore hari ini di samping ibadah kenaikan Tuhan Yesus, juga bersamaan dengan pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian, bulan Kespel tahun 2024. Perlu diketahui bahwa dalam pembukaan bulan Kespel ini nanti di tengah-tengah peribadatan setelah pengakuan iman rasuli ada tanda pemukulan gong sebagai tanda pembukaan bulan Kespel. Dan untuk kelanjutannya setelah selesai peribadatan, panjenengan ikut menyaksikan pelepasan burung merpati dan balon udara di depan gedung gereja setelah ibadah usai, dan akan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis bibit pohon cemara kepada setiap blok dan pandan. Pada sore hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andriono. Dan sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita, supaya ibadah kita pada sore hari ini berkenan di hadirat Tuhan dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan memuji kidung jemaat nomor 222B, bait pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kuasa
Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama saat ini ada di hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan bersamaan dengan itu, kita akan membuka bulan kesaksian dan pelayanan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan diri kita di dalam saat teduh sejenak. Kita bersama-sama akan satukan niat kita untuk datang dan berbakti kepada Tuhan saat ini melalui ungkapan di hati kita yang demikian, bahwa ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus bersamaan dengan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2024 bersama-sama akan kita jalani, kita lakukan hanya dengan tetap mengingat dan tetap percaya kepada kasih, penyertaan, berkat dan rahmat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang dengan segala kasih dan kuasanya berkenan senantiasa mendampingi kita dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Salam kasih, salam damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah tetap ada di hidup saudara-saudara, menjadi sumber penyertaan saudara-saudara di keseharian. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2024 yang kita akan buka bersama-sama melalui kebaktian kita hari ini. Kita akan bersama-sama jalani satu bulan ke depan ini dengan dibimbing oleh satu tema yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. GKJW dipanggil menjadi saksi dan pelayan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh berharap bahwa yang namanya perdamaian, yang namanya keadilan ini akan terus-menerus didengungkan melawan setiap tindak kekerasan yang ada di keseharian kehidupan manusia. Nabi Amos yang tertulis di Amos 5 ayat 24 pernah menulis yang demikian, Bapak Ibu. Tetapi biarlah keadilan mengalir seperti sungai, kebenaran seperti aliran yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengingat bahwa mendengungkan, mengalirkan perdamaian dan keadilan perlu terus-menerus dilakukan, maka kita akan punya satu theme song untuk saat ini melalui PKJ, pelengkap Kidung Jemaat nomor 135, Sungai Rahmat. Sembuhkan bumi
salah satu penyebab yang menjadi hilangnya perdamaian dan keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan adalah tindak kekerasan. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, kekerasan bisa saja terjadi tanpa kita sadari kepada lingkungan di seluruh hidup kita, baik sesama kita, baik alam di mana kita ada. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, maka atas laku hidup kita yang seringkali juga melakukan tindak-tindak kekerasan yang menghilangkan damai sejahtera ciptaan Tuhan ini, mari bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini kita akan bersama-sama merintih, kita akan berdoa, kita akan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita ada di dalam keteduhan hati kita sejenak. Tuhan Bapa kami, sesungguhnya kami ingin memuliakan-Mu ya Tuhan. Namun tubuh kami ditebang demi memenuhi kebutuhan dan keserakahan manusia. Kami tidak ditanam kembali. Tubuh kami dirusak secara tidak bertanggung jawab. Tuhan, kasihanilah kami. Oleh laku dan berbagai tindakan manusia, tanah berkata, tubuh kami teracuni dengan sampah dan limbah pabrik. Manusia tidak habis-habisnya meracuni kami dengan bahan kimiawi. Tubuh kami dipaksa memproduksi sebanyak-banyaknya, bahkan hingga kami tak berdaya. Oleh karena berbagai tindak dan laku hidup orang-orang dewasa, seorang anak berucap kepada Tuhan, kami ingin merayakan kebaikan-Mu ya Tuhan, dengan ceria dan gembira. Namun kami tidak bisa menemukannya dalam keseharian kami. Tidak henti-hentinya kami yang kecil, rentan, tak berdaya, mengalami penolakan, mengalami bentaan, amarah, pukulan yang membuat kami kehilangan kepercayaan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami.
bahkan para petani pun terus mengungkapkan harapannya kepada Tuhan. Demikian para petani itu merintih. Kami ingin merayakan kelimpahan hidup ya Allah. Berharap dari tanah dan air menuai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nyatanya, keringat dan darah kami hanya menjadi buli-buli emas bagi orang-orang yang diuntungkan, sedang kami semakin dimiskinkan. Dan inilah ungkapan hati kami ya Tuhan saat ini kepadamu. Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu semestamu dengan sungguh amat baik dan berharga meneguhkan tugas panggilan. Biarlah kami meneladani Kristus, Sang Guru, untuk memulihkan mereka yang terluka, membebaskan mereka yang terbelenggu dan terikat. Sebab ciptaanmu, kami semua berharga di matamu ya Tuhan. Dalam kasih sayang-Mu lah Bapa, kami percaya Engkau menguatkan kami untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati bergandeng tangan mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Biarlah semua ini boleh terus bergelombang mengalir sesuai dengan sungai rahmat-Mu. Amin. Bapak Ibu Tuhan yang mengasihi kita semua, saat ini ingin mengajar kita dengan sabdanya. Selamat sore. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan firman pada hari ini diambil dari bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 11. Bacaan yang kedua dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam Tuhan. Mohon pimpinan dan terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya padamu Tuhan. Engkaulah Allah yang baik, Allah yang selalu kami sembah, kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat kasih setiamu yang selalu memelihara hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami, pada hari ini kami akan membaca, mendengarkan sapaan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, biarlah kami dimampukan
untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Bapak Pendeta Andriono Cipto Santoso. Kiranya Bapak berkati kekuatan, roh hikmat kebijaksanaan, biarlah firman-Mu yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Bapa. Inilah doa kami Bapa, hanyalah kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 11 yang demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian bacaan yang pertama.
Bacaan kedua terambil dari kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 23 yang demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan memberikan dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memelihara semua dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan yang kedua. Dan inilah permulaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan disilahkan untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia kita semua yang hari ini menyiapkan hati untuk mendengar, diajar, menyimpan dan memperhatikan setiap ajaran Tuhan. Amin, amin, amin. Kembali duduk. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang saksi memang tidak bisa dijalani, dilakukan oleh sembarang orang. Karena yang namanya saksi itu punya tugas, Bapak Ibu, punya sebuah tanggung jawab
untuk dia menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui, bukan karena tembung jarene, tapi betul-betul orang ini mengalami. Kemarin panjenengan kalau sempat mirsani sengketa Pilpres, di sana saksi-saksi itu luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Ada yang memang mereka bisa memenuhi tanggung jawab sebagai saksi. Dia mengatakan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, apa yang dia pahami, tapi juga sebagian masih menggunakan tembung jarene begitu. Ini yang terjadi. Dan itulah saksi. Artinya Bapak Ibu, secara umum yang namanya saksi itu memang punya sebuah syarat. Sekali lagi syaratnya adalah dia memahami, mengetahui, melihat, mempelajari mungkin apapun. Bukan karena tembung jare, tapi dia sendiri yang jalani itu. Inilah saksi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus ketika menjelang akan naik ke surga, Tuhan Yesus Kristus ini juga memerlukan saksi, Bapak Ibu. Bukan karena karya pelayanan keselamatan belum selesai, tapi justru karena karya keselamatan telah selesai. Maka saksi-saksi ini diundang, dipilih, ditunjuk oleh Tuhan untuk mewartakan bahwa karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Allah sendiri itu berlaku untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan inilah tugas saksi. Sama Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, ketika Tuhan membutuhkan saksi ini, maka syarat umum dari seorang saksi untuk mewartakan karya keselamatan Allah itu juga masih sama dengan saksinya sengketa Pilpres. Dia tahu, dia ngalami, dia jalani bersama-sama dengan Tuhan di keseharian hidupnya. Alami itu sendiri bukan karena tembung jari ini. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun rupanya selain syarat umum sebagai saksi Kristus, rupanya dari 3 bacaan yang ada kita pahami hari ini, Bapak Ibu, ada syarat khusus selain syarat umum yang perlu dimiliki oleh seorang saksi Kristus. Syarat yang pertama, Bapak Ibu, rupanya saksi-saksi Kristus ini tidak pernah dibuka pendaftaran, dibuka lowongan kerja, ayo sopo dadi saksine Gusti Yesus, tidak ada. Tapi saksi-saksi Kristus itu ditunjuk langsung oleh Gusti Yesus Kristus. Bacaan di Injil, di Kisah Rasul, bacaan juga di Injil Bapak Ibu, kalau panjenengan nanti mirsani meneliti di sana Tuhan Yesus sendiri yang langsung mengatakan kepada para muridnya, kamu adalah saksiku. Secara langsung Tuhan menunjuk kepada para murid ini. Ini syarat khusus yang pertama. Syarat khusus yang kedua, Bapak Ibu, rupanya mereka yang ditunjuk adalah orang-orang yang tidak sembarangan. Orang-orang yang dengan sendirinya mereka mengalami hidup bergumul, hidup bergaul akrab dengan Gusti Yesus Kristus. Paling tidak Bapak Ibu, para rasul pada saat itu mereka telah ada hidup keseharian bersama Gusti Yesus selama 1 daur gitu. 1 daur niku pinten tahun? Sama seperti masa baktinya para pejabat gerejawi ini Bapak Ibu. 3 tahun mereka bersama-sama Yesus di keseharian kehidupan mereka. Dengan 1 daur bersama-sama dengan Gusti Yesus ini, Gusti Yesus telah menilai mereka telah tahu, mereka telah paham siapa Gusti Yesus itu. Ini syarat yang kedua. Artinya syarat yang kedua Bapak Ibu bahwa mereka yang ditunjuk langsung oleh Gusti Yesus, Gusti telah menilai bahwa orang ini telah mengenal dirinya, orang ini telah paham betul siapa dirinya, dia orang yang paham betul, mengetahui betul, bahkan ngalami betul karya keselamatan yang menjadi misi Tuhan untuk dunia ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan saudaraku terkasih,
Syarat khusus sebagai saksi Kristus adalah mereka tidak mengandalkan dirinya sendiri. Gusti Yesus menjanjikan kepada para rasul pada waktu itu, di bacaan 1, bacaan 3, tunggulah Roh Kudus akan turun atasmu, kata Gusti Yesus. Hanya Gusti Yesus tidak akan pernah membiarkan saksi-saksi ini melakukan dengan kekuatan, kemampuan, kemanusiaannya. Sekalipun mereka telah ditunjuk, mereka telah dianggap satu daur paham hidup bersama dengan Gusti Yesus Kristus. Terlebih Bapak Ibu, di bacaan kita yang kedua Efesus, rupanya Roh Kudus inilah yang akan menjadi kekuatan. Dan ini yang dipahami oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Sehingga ketika Rasul Paulus melihat bahwa kehidupan berjemaat di Efesus waktu itu telah hidup di dalam kasih mereka, betapa Rasul Paulus ini terus berdoa atas mereka. Inti doanya apa? Supaya mata hatimu terang oleh hikmat yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini syarat-syarat khusus seorang saksi Kristus. Menarik Bapak Ibu, karena di bulan kesaksian dan pelayanan kita ke depan, bersamaan dengan peringatan kita memperingati bersama Gusti Yesus sumengko ke swarga, GKJW menetapkan tema GKJW dipanggil menjadi saksi dan pelayan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Bapak Ibu, kata dipanggil di dalam uraian tema itu adalah sebuah kata kerja pasif. Bukan memanggil diri, bukan mendaftarkan diri, karena kita merasa dipanggil oleh Tuhan. Ini syarat khusus yang pertama terjadi atas GKJW, atas kita semua. Gusti Yesus menghendaki kita semua tanpa kecuali dipanggil, ditunjuk oleh Tuhan secara langsung menjadi saksi Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, monggo kita sebagai jemaat, kita semua juga telah merasakan bahwa Roh Kudus juga diberikan oleh Gusti Yesus kepada kita sebagai gerejanya. Inilah pokok kekuatan kita, inilah pokok hikmat untuk mata hati kita, sehingga kita bisa melihat terang yang dari Tuhan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, seperti yang Rasul Paulus ajakkan kepada kita, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling sokong, meneguhkan satu dengan yang lain, untuk tetap kita boleh menjadi saksi Kristus. Sampai kapan? Sepanjang umur kita. Maka mari Bapak Ibu, bulan ke-10 tahun 2024 ini boleh kita ambil sebagai titik awal. Kita akan terus berupaya menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia. Khususnya di dalam kita akan mewujudkan kebutuhan hidup manusia, kebutuhan hidup seluruh ciptaan. Mereka ingin, mereka berkehendak sama seperti kita, hidup di dalam damai, hidup dalam keadilan, hidup dalam kerukunan. Ini tugas kita semua. Mari kita saling dukung, mari kita saling tolong, saling mendoakan untuk tetap kita boleh dipanggil menjadi saksi dan pelayan Kristus. Gusti menguatkan panjenengan semua, Gusti yang memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh kita sejenak. Hari ini panggilan-Mu terjadi kembali atas kami ya Tuhan. Engkau menghendaki kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Terus mewartakan perdamaian, keadilan, seperti yang menjadi misi Tuhan untuk seluruh ciptaan di bumi ini. Kami merasa tidak sendirian Bapa. Engkau menguatkan kami semua. Roh Kudus-Mu yang terus ada di hidup kami, memberi motivasi, memberi dorongan dan semangat atas kami semua. Bukan hanya untuk kami mengenal terang Tuhan dan hikmat Tuhan bagi dunia, tapi Roh-Mu yang kudus ini juga akan membimbing kami
untuk saling sokong, saling menguatkan, saling mendoakan kami semua. Sehingga kami yang telah hidup bersama-samamu, terus bergumul bersama-samamu di keseharian hidup kami boleh mewartakan kasih sayangmu bagi dunia. Ini kami Bapa anak-anakmu, utus kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejauhan, pada yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dan tersana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, didasari dengan sabda Allah kepada kita semua, kepada dunia yang mengatakan demikian, Engkau berharga di mataku dan mulia. Kita yakin Tuhan tidak membiarkan umatnya terbelenggu. Kita yakin bahwa tali yang senantiasa membelenggu akan dilepaskannya. Salib yang mematikan juga telah dipatahkan oleh Tuhan untuk damai sejahtera kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, dengan kita bersama-sama didasari kekuatan yang demikian dari Allah. Saat ini kita akan bersama-sama dengan Komisi Pembinaan Kesaksian, Komisi Pembinaan Pelayanan Cinta Kasih Jemaat, kita akan membuka bulan kesaksian pelayanan di tahun 2024. Umat Tuhan disilahkan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan menyebut nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, bulan kesaksian pelayanan tahun 2024 bersama-sama saat ini kita buka.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama saat ini dalam doa syafaat kita. Kami berserah hanya di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami siap untuk Engkau utus. Kami siap untuk ngemban dawuh dari Tuhan, menjadi saksi dan pelayan untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian. Rangkul kami senantiasa, tolong kami, kuatkan kami, topang kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami masing-masing umat milik Tuhan di tempat ini. Kami ingin bercerita kepada semesta tentang kasih sayang-Mu, seperti apa yang kami alami, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan sendiri di hidup kami. Bapa, kami juga serahkan gereja-Mu di tempat ini dengan beberapa kegiatan kami ke depan. Khususnya Bapa untuk kegiatan yang kami buka hari ini, kesaksian dan pelayanan sebulan ke depan. Biarlah melalui berbagai-bagai rangkaian kegiatan yang akan kami jalani, kami lakukan, setiap orang juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Setiap orang juga boleh mendengar misi Tuhan untuk penebusan dosa bagi damai sejahtera yang kekal setiap umat manusia. Berkati seluruh personil yang ada, berkati kami semua untuk boleh saling tolong, saling dukung satu dengan yang lain, saling mendoakan. Juga Bapak, kami serahkan rancangan sukacita kami untuk hari raya persembahan di beberapa hari ke depan ini. Kami telah mulai hari ini Bapak dengan satu rangkaian kegiatan dan Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan tetap terjadi atas kami semua sepanjang rangkaian kegiatan unduh-unduh jemaat ini kami jalani. Berkati seluruh personil yang ada, beri mereka kebijaksanaan, beri mereka kekuatan batin, ketulusan hati dalam pelayanan, sehingga mereka akan bersatu padu demi warga jemaat yang boleh bersukacita, merasakan dan merayakan berkat Tuhan di kehidupan keseharian mereka semua. Tuhan akan tata setiap cuaca, Tuhan akan atur setiap masa untuk kami bersama-sama jalani hari-hari kami, khususnya untuk Sabtu Minggu yang akan datang ini Bapak. Berkati pula para tamu undangan yang akan ikut serta ambil bagian dalam sukacita kami, sehingga mereka juga Tuhan iring di perjalanan boleh bertemu berkumpul di tempat ini dengan sukacita bersama-sama dengan kami semua. Kami serahkan seluruh warga jemaat, keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Biarlah mereka semua juga ikut ambil bagian Bapak dalam sukacita hari raya persembahan ini. Biarlah nama-Mu yang terus dipermuliakan. Bapa di surga, doa permohonan kami saat ini kami haturkan kepadamu, hanya dengan menyebut nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami yang pernah mengajar kami berdoa yang demikian. Jadilah
Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama kita memberikan persembahan. Dasar firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita dengan rendah hati memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan kita pujikan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. umat dipersilakan berdiri.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ini dengan selamat. Semuanya itu hanya karena oleh anugerah dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Ampunilah ya Bapa dosa yang terselip di dalam kami membangun ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, tak lupa ya Bapa, pada kesempatan ini perkenankan kami ya Bapa memberikan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan bersama-sama ya Tuhan. Kuduskanlah ya Bapa persembahan ini, sucikanlah sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan Engkau, dan boleh melalui persembahan ini ya Bapa boleh menjadikan pelayanan di jemaat GKJW Mojowarno ini semakin baik, semakin dapat menjadi saksi-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahannya dengan sukacita. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya, biarlah Tuhan senantiasa cukupkan di dalam kehidupannya. Engkau juga mampukan kami ya Bapa untuk dapat mampu mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga saudara kami ini dapat bertanggung jawab dengan sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan undur diri dari rumah ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami satu persatu di dalam perjalanan kami sampai ke rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh sampai tiba di rumah kami dengan penuh keselamatan. Inilah ya Bapa doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku umat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama semua kita tanpa kecuali, kita diundang untuk bergabung dengan sungai keadilan dan sungai perdamaian. Kita adalah sungai-sungai kecil, mari kita meleburkan diri kepada satu aliran deras yang bergelombang, sungai besar, sungai rahmat, yang akan menghempaskan setiap kekerasan, yang akan menghilangkan damai sejahtera. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Pergi dan jadilah saksi Kristus. Roh Kudus yang akan menguatkan saudara-saudara. Marilah, marilah, hai saudara. Tuhan, persiapkanlah hati untuk menyambut firman dan berkat Tuhan di hidup saudara. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sumber segala kehidupan, Dialah yang akan dengan sendirinya mengaliri kehidupan saudara-saudara dalam kelimpahan dan mengundang saudara-saudara
membagikan kelimpahan itu kepada sesama dan semesta sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, sudah peribadahan kita sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, selamat mengikuti acara pelepasan burung merpati dan balon di halaman gereja. Terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, biarlah kasih sayang Tuhan mencapai seluruh titik di muka bumi sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Niat jemaat yang baik ini silakan dilakukan sama-sama kita hijaukan alam. Terima kasih. Citra. Lah aku dhewe, Pak. Teman-teman. Hati-hati. Lampune padang. Lampune sing padang ta. Mek ketok solan itu